Semenjak jadi tersangka kasus video syur dengan Michael Yukinobu De Freitas, MYD, segala hal tentang Gisela Anastasia atau Gisel selalu jadi sorotan. Tak terkecuali dengan video Gisel lainnya yang dibuat di Medan pada tahun 2017 silam. Video tersebut jadi sorotan lantaran video syur Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas juga dibuat di tempat dan tahun yang sama. Padahal, video itu cuma merekam aksi Gisel membuka toko kue di Medan tahun 2017. Toko tersebut merupakan usaha yang dirintisnya tahun 2017, tapi sudah ditutup sekira tahun 2019. Gisel meresmikan toko kue bernama Gemolis yang menjual kue kekinian. Momen Gisel membuka toko kue tersebut terekam di YouTube Amelia Pratini yang kemudian menjadi sorotan. Dilansir dari video tersebut, tampak Gisel ditemani putri sematawayangnya di acara peresmian. Video Gisel ini ramai dikomentari oleh netizen dan mengaitkannya dengan kasus video syur sang artis. Ara-ara 19 detik nih. Nah malamnya nih terjadi gempa di hotel. Siapa yang kesini gara-gara 19 detik? Yang kesini cuma mau lihat potongan rambut Gisel. Tak cuma video, jejak digital antara Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas, MYD, pada 2017 silam juga ikut terbongkar. Dalam percakapan antara Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas, terungkap panggilan spesial dari mantan istri Gading Marten itu. Diwartakan sebelumnya, Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas telah mengakui merekalah pemeran dalam video syur yang viral beberapa waktu lalu. Video syur itu direkam di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017, di mana Gisel masih berstatus istri sah Gading Marten. Seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus pada konferensi pers Selasa tahun 2020. Dia, Gisel, mengakui itu adalah dirinya sendiri dan terjadi pada tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan, ungkap Yunus. Saudari Ga mengakui dan juga MYD mengakui bahwa memang video yang ada itu yang beredar di medsos adalah dirinya sendiri, jelasnya. Adapun motif Gisel dan MYD merekam adegan seks tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi. Kalau ditanya motif merekam adegan, alasannya untuk dokumentasi pribadi, ujar Yusri. Hubungan Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas pun sontak membuat publik penasaran. Keduanya rupanya telah dekat sejak beberapa tahun silam setelah dipertemukan di tempat kerja yang sama. Gisel bertemu mulai mengenal Michael sejak ia menjadi penyanyi di salah satu acara komedi di layar kaca. Jejak digital percakapan Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas di tahun 2017 pun kembali beredar di publik. Dari akun Instagram Michael Yukinobu De Freitas, terungkap kedekatan keduanya. Itu terlihat dari sebuah komentar Gisel di postingan MYD pada tanggal 5 Agustus tahun 2017. Michael Yukinobu De Freitas memposting foto baju basket dan dua pasang sepatu basket. Lalu Gisel menulis komentar di postingan tersebut. Mr. Don't Care, emot ikon tangan menyerah, tulis akun Instagram Gisel. Akun Michael Yukinobu De Freitas lalu juga membalas komentar Gisel. Ara-ara sapa coba, balasnya di kutippedia.com. Rupanya, Gisel memberikan panggilan spesial untuk Michael Yukinobu De Freitas. Tak hanya itu, jejak digital keduanya juga terlihat melalui media sosial Twitter dan terjadi sekitar 9 tahun silam. Rekaman jejak dari orang-orang yang menjodohkan keduanya masih jelas terlihat di Twitter dengan kata kunci Gisel Nobu. Terungkap juga dalam unggahan lain yang meyakinkan bahwa keduanya diduga sudah menjalin kedekatan sejak lama. Selain menggunakan media BlackBerry Messenger, unggahan Twitter yang telah dikutip juga menunjukkan sekira tahun-tahun 2011 sampai tahun 2012. Si Jepang tiba BBM Cem buat ngasih tahu kalau dia punya pin Gisel. Gua minta malah gak dikasih. Ya gak usah kes tahu kalau gitu Nobu. Tulis akun @robertdian lain yang membawa nama Gisel dan Nobu. Sebelumnya,
Gisela Anastasia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video syur. Penetapan Giselle sebagai tersangka dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus pada Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020, setelah menjalani 2 kali pemeriksaan. Hasil gelar perkara kemarin, status saksi Ga dinaikkan menjadi tersangka, kata Yusri kepada wartawan. Sementara itu, saat dikonfirmasi Pedia.com, seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya membenarkan jika sosok MYD adalah Michael Yukinobu De Vretes. Saya ingin mengonfirmasi, apakah MYD dalam kasus video syur Giselle adalah Michael Yukinobu De Vretes, tanya Pedia.com melalui WhatsApp. Itu sudah benar nama Michael Yukinobu De Vretes, ujar sumber. Polda Metro Jaya berencana kembali memanggil artis Giselle setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur. Selain Giselle, penyidik juga akan memanggil Michael Yukinobu De Vretes yang diketahui sebagai pemeran pria dalam video itu. Keduanya dijadwalkan akan kembali diperiksa pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Di sisi lain Polda Metro Jaya akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, terkait kasus video mesum artis Gisela Anastasia bersama dengan Michael Yukinobu De Vretes atau Nobu yang sempat viral di media sosial. Keduanya sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya akan melakukan olah TKP atas kasus itu di Medan, Sumatera Barat. Mudah-mudahan minggu depan kalau memang lancar kita lakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi-saksi ahli yang ada, kata Yusri kepada wartawan. Untuk Giselle dan Nobu, hingga saat ini masih dilakukan atau dikenakan wajib lapor terhadap kasus yang menimpanya itu. Saudara GA dan MYD masih melakukan wajib lapor, ujarnya. Yusri menegaskan, sampai saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap penyebar pertama video mesum Giselle dengan Nobu. Penyebar pertama masih kita lakukan pengejaran terus, tegasnya. Giselle telah diperiksa beberapa kali oleh polisi. Dalam klarifikasinya, Giselle tak membantah atau mengakui. Dia hanya menyatakan mendukung proses di kepolisian. Sebelum Giselle ditetapkan tersangka, 2 orang penyebar video tersebut sudah lebih dulu ditangkap oleh polisi. Berkas keduanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tersangka PP dan MN diamankan di 2 tempat terpisah. PP ditangkap di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sedangkan MF dicokok polisi di daerah Sawangan, Depok.